Salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Abdul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dunia ini kita mencari syafaatnya dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Terima kasih kepada pembawa acara dan terima kasih untuk kegiatan kecamatan, dan ini kewajiban dari Bapak Suyitno dan Ibu Dian ya. Jadi sebetulnya kita di IKM ini pendampingnya kalau tidak salah di Buah Madang Timur, ini pengawasnya saya dengan Pak Sobirin. Maka sebelum jauh-jauh hari untuk memberikan kabar dan mengundang ya, jadi kami berharap sedang kita lakukan berjalan dan akhir. Di sini apa tujuannya asesmen ini? Yaitu untuk mengetahui kemajuan siswa kita ya. Dari awal diproses terus di akhir. Jadi penilaian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pembelajaran kita sebagai seorang guru ya. Kegiatan dari awal pembelajaran kita ya, terus pada proses kegiatan pembelajaran, terus di akhir proses pembelajaran. Di mana di sini kita harus dapat mengetahui ya, setelah dari awal itu nanti ada yang dinamakan asesmen diagnostik ya. Asesmen ini ya, agak rumit sedikit ya. Dan ini harus kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi terus dalam proses ya, nanti di dalam proses itu kita tidak boleh menyamakan ya, menyamakan siswanya. Bapak Ibu sudah tahu karakter anak didik Bapak Ibu semuanya ya. Jadi karakter anak didik Bapak sudah mengetahui. Tetapi selama ini belum kita pisah-pisahkan ya. Belum kita sendiri-sendirikan, kelompok-kelompokkan. Di kurikulum ini kita harus membedakan. Jadi anak didik kita itu ada beberapa pola ya, pola pikirnya. Jadi dalam sebelum kita membuat modul ajar, kita harus sudah memetakan dulu anak didik kita ya. Jadi supaya apa? Anak didik kita itu terlayani dengan baik ya. Jadi ada anak didik di umpama Bu Elisa itu jelas paham, anak didiknya satu kelas, kecerdasannya itu berbeda-beda. Itu Ibu Elisa harus memisahkan ya, mana anak yang cerdas ya, mana anak yang sedang, dan mana anak yang berpola pikir lambat gitu. Kalau di tempat saya ada ya. Sehingga kita harus melayani. Memang ini nanti agak sulit ya, tetapi kita harus sedikit demi sedikit kita harus berubah. Walaupun kita sepertinya salah. Aku paham muridku ya, aku paham lagi terpercaya muridku ini enggak, ini belum bisa ini ya, itu. Tetapi harus ada datanya. Kalau hanya mengatakan saya paham, mana buktinya ya, kita tetap disalahkan. Jadi di dalam RPP di modul nanti itu tertera anak yang cerdas, anak yang sedang, anak yang tidak mampu dalam berpikir lambat. Terus anak didik juga harus mengetahui kebutuhan anak. Anak itu nilainya jelas berbeda-beda ya, sehingga kita membutuhkan pemetaan ya. Jadi sama ya, supaya tujuan tadi setelah kita mengetahui anak ini nilainya kurang, bagaimana caranya kita meningkatkan
nilai anak tersebut, itu kita untuk introspeksi diri, ya. Karena anak itu, ya, ada yang membutuhkan bimbingan, ya, ada anak yang bisa mandiri saja, ya, dimanfaatkan untuk membantu temannya ya kurang mampu. Dan Bapak Ibu guru juga merubah pola, nanti nilainya saya bikin sekian. Untuk nilai ada, tetapi di karakter anak itu belum berubah. Jadi supaya tujuan kita tercapai, kita harus mengetahui kebutuhan siswa dan kita juga harus merubah kalau memang itu kita butuhkan. Kenapa demikian? Ya. Di modul ajar itu yang baik itu adalah per hari, ya. Kalau Bapak Ibu dulu di sekolahnya di SPK, bukan dari SPK, itu memang mungkin sedikit mendapatkan ilmu. Nah, lanjut untuk memantau kualitas belajar siswa. Maksudnya bagaimana? Ya. Siswa ini bisa atau belum? Ya. Jadi kalau kita pantau anak didik kita itu ada yang mudah menyerah, Ibu, ya. Ada yang lupa ingat. Terus ada yang jelas tidak ngerti. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena anak itu ada yang memang memperhatikan, ada yang mungkin pemikirannya entah di mana, ya. Ada yang memang daya tangkapnya nol, ya. Itu. Sehingga kalau ditanya, ya kalau bertanya apa Pak? Ya. Kalau enggak tahu apa ya tadi? Karena kita memang, ya, kalau siswanya terlalu banyak, ya, itu sulit untuk memantau perbaikan pembelajaran. Jadi ini bagi kita, ya, bagi Bapak Ibu semuanya sebagai umpan balik. Oh, materi pelajaran ini yang saya sampaikan bisa diserap oleh siswa anak supaya paham. Apalagi kalau mengikuti katanya, ya, ini harus diterapkan di dalam kelas. Asesmen atau penilaian, ya. Asesmen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Penilaian kita terhadap anak didik kita itu jangan lepas, ya. Ada yang memperhatikan, ya. Ada juga yang bermain. Dengan kita memperhatikan anak didik kita akan bisa memberikan, ya, memberikan hasilnya, ya, kepada siswa kita. Ini loh nilai kalian, ya, sebagai panduan. Apakah pembelajaran ini yang sudah kita lakukan itu bisa berjalan baik atau belum? Kalau belum, di mana letak kelemahannya? Ya. Kita harus tahu, oh saya ada kelemahan di sini. Kalau sudah, di bagian mana? Disinilah, ya, kita kurikulum ini, ya, lebih membuat kita itu banyak kegiatan kalau diterapkan betul-betul, ya, tapi mengajar, ya. Karena setelah mengajar kita harus refleksi diri di komunitas belajar satu sekolah. Jadi kita itu ada yang pertama, ya, nanti introspeksi diri di komunitas belajar.
dibahas, ya. Teman-teman ada masukan, saya kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Gitu. Makanya tadi ditanya komunitas belajarnya berjalan apa belum, ya jelas yang bukan sekolah pembelajaran belum, ya itu yang belum melakukan, ya. Tetapi mulai sekarang itu Bapak Ibu, ya, memiliki keleluasaan atau kebebasan menentukan teknik penilaian Bapak Ibu. Ada bermacam-macam tekniknya. Di kurikulum 13 itu sudah ada juga, ya. Jadi Bapak Ibu lihat di kurikulum 13 itu ada penilaiannya, ada penilaian rubrik, ya, penilaian diskusi, ya, performa, portofolio, itu ada. Belangkonya sama, ya, tidak ada beda. Tinggal rumusan kalimatnya itu yang kita sesuaikan dengan anak didik kita, ya, itu. Jadi di dalam nomor 2 itu kita bukan menentukan penilaiannya, ya, sesuai dengan kemampuan anak didik kita. Itu. Terus yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, ya. Di sini asesmen juga dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan belajar siswa. Jadi penilaian itu harusnya memang valid, ya, menunjukkan anak yang memang cerdas, ya. Karena anak yang cerdas itu pasti kalau diberi penilaian kegiatan apapun itu rata-rata bagaimana? Rata-rata kalau anak yang mampu biasanya disuruh apa saja pasti mau, ya. Iya. Dia ada merespon. Tetapi anak yang kurang mampu itu jika disuruh itu biasanya iya aku raiso. Banyak siswa yang mengeluh dengan kelompok. Jadi di dalam kelas masing-masing siswa kadang selalu mengeluh, kenapa saya mendapatkan bagian anak yang mungkin ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang males, ada yang nakal. Nah, karena itu solusinya yaitu guru harus lebih inovatif dan kreatif dalam memberikan konsultasi agar tidak terjadi diskriminasi atau pemikiran pilih kasih di antara peserta didik. Jadi guru harus kreatif, kita harus memilih di antara anak-anak. Misalnya yang pertama kelompok 1 misalnya, kita harus mencari mana anak yang pandai membaca, pandai menulis, pandai menghitung, dan kita gabungkan dengan anak mungkin yang kurang bisa membaca. Jadi kita gabungkan, jadi agar anak yang tidak bisa membaca itu, yang jarang sedang itu agar dapat bisa membaca dengan kelompok yang pintar. Dan untuk yang LK kedua yaitu dan nama peserta yaitu Pak Abdul Somad, saya sendiri Abdurrahman Saleh, 3 Bu Nur Aini, 4 Bu Sumiana, dan yang kelima Bu Tika Pratiwi. Pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menonton video mengenai penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter murid. Jadi pandangan yang baru yang saya dapatkan dari saya menonton video itu yaitu adalah mencoba hal-hal baru yang bisa memberikan acuan untuk menambah aktivitas agar murid mendapatkan sebuah informasi berupa apakah tujuan dari pembelajaran yang telah dirasakan telah dicapai dengan baik. Jadi setelah saya dengarkan sebagai luar dan apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami dengan sudah saya dapat
murid yang kelas tertinggi kelas 6 menilai murid bawahnya yaitu kelas 4 dan 5. Atau bisa juga menggunakan staf sekolah atau orang tua untuk menjadi tim penilai. Apa yang saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok saya. Berikutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semua yang ada di rumah ini, kami mewakili dari kelompok, nggak tahu namanya apa ya. Jadi tata dan awal dari pembelajaran terus diferensiasi. Adapun kami mengalami kendala atau kendala di awal pembelajaran itu anak didik atau peserta didik itu mengikuti pembelajaran dengan gabung atau ikut sebenarnya. Solusi dari kami yang pertama, kami mencari penyebab ataupun apa akar masalah dari keributan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengkondisikan lebih baik lagi, kami memberikan motivasi berupa inspirasi. Dan yang kedua, di saat pembelajaran, anak ketika ditanya belum memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Itu sebagai kendala dari anak-anak. Yang menurut kami solusi yang pertama, memberikan metode yang lebih relevan dengan kondisi peserta didik. Yang kedua, memberi penjelasan ulang materi yang disampaikan sehingga anak-anak benar-benar memahami. Dan yang ketiga, melakukan umpan balik terhadap peserta didik seputar pembelajaran yang dilaksanakan. Itu untuk delta 1. Untuk yang kedua, nama peserta Bapak Kirmanto dan kawan-kawan. Pengetahuan atau pengalaman baru apa yang saya dapatkan setelah menyimak video mengenai penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Yang pertama, saya mendapat pemahaman bahwasanya ada perbedaan asesmen dalam video tersebut. Apa hal baru yang berbeda dari yang saya pahami dengan yang sudah saya lakukan di kelas? Saya melakukan penilaian secara menyeluruh, ini hal barunya. Saya melakukan penilaian secara menyeluruh dan belum menggunakan metode-metode yang baru. Itu yang lama ya. Jadi yang awal apa yang barunya itu saya menggunakan penilaian secara menyeluruh. Kemudian yang saya lakukan selama ini di kelas, saya belum menggunakan metode-metode yang baru. Yang kedua, pemahaman yang saya dapatkan yaitu asesmen harus dilakukan sesuai kemampuan peserta didik. Hal baru yang kami lakukan, kita memberikan keleluasaan kepada murid untuk menentukan sendiri bukti kemajuan belajar mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.